demo Pati pindah ke Jawa Timur. Banyak yang ngechat ke Cak Soleh, banyak yang komen mempertanyakan kapan Gubernur Jawa Timur di demo, kapan model di Pati itu dipindah ke Jawa Timur. Wes, ayo konco-konco, menurut saya kasus Jawa Timur lebih parah daripada Pati. Jawa Timur korupsinya menggurita, ada korupsi DPRD 2 triliun yang ditangkap oleh KPK, belum lagi dugaan hibah-hibah gubernur juga triliunan rupiah, korupsi Bank Jatim 500 miliar, korupsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 50 miliar, belum lagi pungli-pungli di sekolah SMA negeri, banyak ijazah ditahan. Nyatanya Gubernur Jawa Timur bidet, nyatanya Khofifah tidak menggubris. Kita minta supaya Gubernur bikin aturan larangan pungli di sekolah, nggak direken. Bagi saya perilaku ini sudah dolim, perilaku ini sudah arogan. Pemimpin seperti ini tidak dekat ke masyarakat, pemimpin seperti ini hatinya tidak untuk orang-orang kecil. Gubernur lebih sibuk ngurusi nyepil buah dibanding urusan-urusan masyarakat. Ayo, dalam waktu dekat Cak Soleh akan bikin perkumpulan supaya ada utusan-utusan dari kabupaten-kabupaten yang lain yang selama ini warga dari Banyuwangi sampai Ngawi meminta pengampunan pajak gak dikabul-kabulno oleh gubernur. Kalaupun dikabulkan, hanya teman-teman Gojek, hanya orang-orang miskin, pengampunan setengah hati. Harus ada gerakan besar mengingatkan Gubernur Jawa Timur ini. Kondisi Jawa Timur sudah sangat parah selama kepemimpinan Khofifah ini untuk keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat. Ayo silakan komen. Dalam waktu dekat kita kumpul, kita buka posko seperti di Pati di depan kantor negara Gerahadi, supaya ada bantuan, supaya ada kebersamaan, supaya ada gerakan bersama anak-anak muda, orang-orang tua, orang miskin, setengah kaya sampai orang kaya, semuanya harus ikut bahu-membahu di dalam mengingatkan Gubernur Jawa Timur ini. Gak peduli jilbaban, yang penting pemimpin harus baik seperti Deddy Mulyadi. Wow, wah, ini sangat mengerikan sekali. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo, YouTuber yang paling banyak gaya tetapi sebenarnya kere guys ya, karena baju yang saya pakai ini sobek. Oke guys, di kemarin itu benar-benar menginspirasi setiap warga negara Indonesia dari berbagai daerah. Maaf ya goyang. Jadi Cak Soleh ini kemarin saat demo di Pati, dia juga turut hadir ya, dan dia menyampaikan pesan-pesan yang memberikan semangat kepada rakyat Pati yang berdemo untuk menurunkan Bupati Pati, yakni Pak Sudewo, yang konon sampai dengan saat ini beliau belum turun dari jabatannya. Malah beliau mengatakan bahwa nggak semudah itu Ferguson. Nah sekarang muncul ajakan dari Cak Soleh mengajak kepada semua warga Jawa Timur untuk bersatu padu, untuk berkumpul bahu-membahu, kompak bersama untuk mendemo Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur yang hobinya nyepil-nyepil buah. Yang kemarin saya masih ingat ya, sewaktu Ibu Khofifah berada di Arab Saudi, beliau masih juga sempat untuk nyepil-nyepil buah kurma. Oke guys ya, tentu ini kembali lagi kepada warga Jawa Timur. Apakah kalian merasa bahwa selama kepemimpinan Ibu Khofifah ini Jawa Timur tidak mengalami kemajuan dan juga ada kebijakan yang merugikan rakyat, atau ada pejabat-pejabatnya yang terindikasi melakukan korupsi? Maka menurut saya wajar ya, dan sangat pantas kita bergerak untuk demo pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang kurang peduli, tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Oke guys, kita akan dengarkan komentar-komentar keseruan dari netizen-netizen yang lain terkait dengan demo di kemarin yang sangat luar biasa. Saya pribadi juga mau mengapresiasi kepada semua warga Pati yang sudah melakukan aksi demo. Keren dan luar biasa, dan akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami-kami yang ada di daerah-daerah yang lain. Saya pernah Aliansi Masyarakat Bersatu, kita sudah komitmen untuk mengawal pansus hak angket yang sudah diusulkan oleh DPR. Masyarakat masih banyak bertanya-tanya nih, bakal ada demo nggak hari ini? Nggak ada. Hari ini memang dipastikan tidak ada demo lagi ya? Kita mengawal pansus hak angket.
Jadi arahan kepada masyarakat yang memang masih antusias untuk mendukung Bupati gimana, Mas? Itu saya mohon untuk masyarakat Kabupaten Pati untuk satu tujuan kita. Saya hormat aliansi masyarakat bersatu. Kita sudah komitmen untuk mengawal pansus hak angket yang sudah diusulkan oleh DPR. Nah, berdasarkan data kemarin yang luka dan korban-korbannya, Mas dapat data juga nggak? Kalau data yang luka dan korban saya kurang tahu, tapi yang di pihak kepolisian 22 orang tadi malam sudah saya urusi dan sudah dijemput keluarganya masing-masing, sudah pulang ke rumah. Oke, makasih, Mas. Sesuatu yang luar biasa banget terjadi di Pati, karena Pati itu warganya itu teman-teman biasanya tuh nerimo alus, nerimo pandum lah gitu bahasa Jawanya. Jadi apapun yang mereka alami, mereka terima, itu biasanya tuh diem aja, nggak suka protes. Itu di Pati ya. Dan sekarang terjadi demo besar-besaran yang katanya lebih dari 100.000, dan seluruh warganya itu sukarela donasi dengan segitu banyak macam-macam ya untuk support. Itu benar-benar luar biasa banget. Harusnya ini menjadi sebuah kesadaran bahwa rakyat itu punya suara, rakyat itu punya kuasa, sebagai peringatan juga bahwa kalau pejabat atau pemimpin itu mendapatkan amanah, itu juga harus melaksanakan apa yang mereka janjikan dan mendengar apa yang disuarakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Karena ingat, pemimpin itu dipilih karena rakyat dan digaji oleh rakyat. Semoga ini juga memberikan kesadaran kepada seluruh pemimpin di Indonesia sampai di puncak tertinggi untuk lebih mendengarkan rakyat. Kenapa kita perlu mendukung perlawanan warga Pati? Karena kita menghadapi musuh yang sama, pejabat dan kekuasaan yang makin hari makin arogan kepada rakyatnya sendiri. Perlawanan perlu kita berikan biar mereka semua nggak petantang-petenteng. Karena kita semua rakyat dan warga sipil yang memberikan mereka kesempatan untuk duduk dan memiliki otoritas. Mereka nggak jadi raja di antara kita. Mereka adalah pelayan kita, mereka perlu ingat itu. Pati ini luar biasa hebat. Berawal dari bupati yang menaikkan pajak sampai 250%. Kemudian ada protes warga, ada donasi disita sama bupatinya. Bupati nantang, jangan bawa 5.000 masa, 50.000 masa pun saya hadapi. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, ujung-ujungnya ditimpukin botol, dan sekarang menuju pemakzulan bupatinya. Harus kita dukung. Kalau Bupati Pati nggak sampai turun, nggak sampai dimakzulkan, nggak sampai dijatuhkan, ya kita akan melihat pejabat-pejabat lain di daerah lain maupun nasional akan punya arogansi dan petantang-petantang yang sama. Karena tahu dirinya nggak akan diadili, nggak akan dihukum. Jadi kita perlu membuat bupati ini sampai turun, pemerintahan sampai jatuh. Masih banyak pejabat-pejabat daerah yang menaikkan pajak sampai 1000% bahkan. Pejabat nasional yang sangat-sangat arogan, nanya kontribusi kita apa, fitnah kita ditunggangi koruptor asing, nyuruh kita jangan pulang ke Indonesia, protes lapangan pekerjaan malah dibilang kufur nikmat, bikin undang-undang diem-diem suka-suka mereka, aparat represif, culik-culikin tim medis, masa aksi, jurnalis, proyek ambisius sana-sini, bagi-bagi jabatan sana-sini, giliran gaji guru dibilang membebankan APBN, orang kaya dikasih pengampunan pajak, kelas menengah dikasih PPN 12%, dan masih banyak lainnya. Kita perlu tunjukkan kepada mereka bahwa inilah pesta demokrasi, bukan pemilu yang penuh bansos itu, tapi warga yang senantiasa melawan penindasan yang diciptakan oleh pejabatnya sendiri. Revolusi mulai dari Pati, menyambut daerah-daerah lainnya kemudian. BTW kali ini gue bikin video, gue di atas, kamera di bawah. Kenapa? Buat tunjukin pesan, bahwa jangan lupa, yang di atas itu rakyat, pejabat cuma kita suruh. Oke, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Firdian ini. Jadi kenapa kita harus mendukung revolusi yang dimulai dari Pati? Kalau sampai si Bupati Patinya ini, yakni Sudewonya nggak mundur, dia nggak turun, dia tetap kekeh dengan jabatannya, ini akan menjadi inspirasi nih ya bagi para bupati, para pejabat-pejabat yang lain. Mereka akan anggap enteng dengan rakyat Indonesia. Mereka merasa, wah paling cuma di demo doang, setelah itu situasinya udah dingin, saya udah kembali normal kok. Pasti akan berpikir seperti itu, pasti akan beranggapan seperti itu. Makanya kita kasih pelajaran buat para pejabat-pejabat di Indonesia, yakni dimulai dari Pati ini. Jadi kita mendukung gerakan yang dilakukan oleh rakyat Pati untuk menurunkan bupatinya melalui hak angket yang sekarang lagi digulir di DPR. Jadi teman-teman ataupun warga Pati, ya harapannya semoga kalian terus mengawal hak angket tersebut sampai betul-betul
bupatinya ini benar-benar diturunkan, lalu kemudian diganti dengan sosok lain yang lebih layak dan lebih pantas untuk memajukan Pati. Bupati Pati Jawa Tengah, Anda ini paham tidak? Kenapa rakyat memilih Anda menjadi bupati? Anda paham tidak? Esensi Anda dipilih menjadi bupati itu Anda mengerti tidak? Esensi Anda dipilih menjadi bupati itu karena Anda dianggap hebat, Anda bisa diandalkan, Anda dianggap punya hati, dan tujuan utamanya adalah memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Itu esensi dasar Anda dipilih menjadi bupati. Kalau bukan atas dasar itu, kenapa Anda dipilih jadi bupati? Dan Anda pasti kampanye, Anda juga kan berapi-api, janjikan makmurkan rakyat segala macam. Tiba-tiba Anda mendadak naikin pajak 250%. Ya rakyat dalam kondisi kesulitan ekonomi yang luar biasa, lapangan kerja juga sulit, orang daya beli juga menurun, semua orang dalam keadaan susah. Tiba-tiba mau naikin pajak sampai 250%, ya orang kaget. Nah, jadi kalau ada orang protes, datang dialog, atau orang ekspresikan kemarahan rakyatmu, ya respon dengan baik, dengan tenang hati, dengan teduh, merespon, lalu cari solusi buat kebijakan yang bisa menyenangkan mereka, membahagiakan, mensejahterakan mereka. Bukan lu bikin perlawanan, ayo datang demo saya, bawa 50.000, saya hadapi segala macam. Gaya-gaya arogan begitu, itu gaya kepemimpinan company. Ya, company tahu nggak, penjajah, ya. Dan di zaman ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nanti datang rakyat sudah bergegas, ya, sudah memenuhi halaman kantor Bupati Pati, panik baru buat pernyataan. Kita akan evaluasi. Pejabat kayak begini itu ada saja di Konoha ini, ya. Apa yang terjadi di Pati tidak boleh dianggap sepele oleh pejabat pemerintah. Pati telah mengirimkan pesan yang lugas, terang benderang, bukan lagi pesan melalui lidah dan bibir, tetapi pesan melalui tindakan nyata. Pati telah menunjukkan bahwa kedaulatan sesungguhnya memang ada di tangan rakyat. Pati telah menunjukkan bahwa rakyat berhak mencabut mandat yang telah diberikan kepada siapapun yang menjabat. Maka ini adalah peringatan keras kepada siapapun pejabat negara, baik dari pusat maupun daerah, bahwa berhati-hatilah berhadapan dengan rakyat. Ketika rakyat sudah bergerak, maka Anda tidak akan mampu membendung. Ketika rakyat sudah ingin mencabut mandat itu, maka siapapun tidak bisa membendung. Dan ini adalah pesan nyata kepada siapapun yang saat ini memimpin di pusat maupun di daerah. Dan waspadalah ketika gerakan Pati menjadi trigger, menjadi titik nol keberangkatan pergerakan nasional, maka semua akan merasakan akibatnya, bahwa ternyata memimpin rakyat itu tidak bisa arogan, bahwa ternyata memimpin rakyat harus punya hati nurani dan nalar yang baik. Ini pesan dari Pati kepada para pejabat negara. Berhentilah memimpin dengan cara-cara yang arogan, tetapi pimpinlah rakyatmu dengan tangan dan hati yang terbuka. Warga Pati melawan karena kenaikan pajak bumi dan bangunannya nggak ngotak. Tapi sayangnya di beberapa daerah lain nggak belajar dari Pak Pati. Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Dengan kondisi ekonomi kayak sekarang ini, semua rakyat lagi nyoba untuk bertahan hidup. Masih aja ada yang nekat naikin pajak bahkan sampai 1000%. Gak ngotak lu pada. Buat semua kepala daerah, siapapun itu, kalau lu mau naikin pajak rakyat tanpa ada kerusuhan, rumusnya itu gampang. Contohnya, kalau lu mau naikin pajak 300%, lu naikin dulu pendapatan rakyat jadi 3000%. Baru lu naikin pajaknya ke 300%. Atau kalau lu mau naikin pajak ke 1000%, ya lu naikin dulu pendapatan rakyat jadi 10.000%. Gua ngejamin kalau cara lu kayak gitu nggak bakalan ada kerusuhan waktu lu naikin pajaknya. Mampu nggak lu? Kalau lu nggak mampu ya mundur. Lah ini pendapatannya mah tetap segitu-gitu aja, tapi pengeluarannya naik mulu. Ya mampuslah rakyat kalau digituin terus. Makanya warga Pati pada melawan. Dan kalau kepala daerah lain nggak belajar, ya siap-siap aja nasibnya kayak Sudewo bupatinya Pati, ditawur rakyatnya sendiri. Apa lu?
Kalau sudah begini, yang korban siapa? Aparat-aparat di bawah yang hanya menjalankan tugas, dibenturkan dengan masyarakat, dibenturkan dengan kemarahan masyarakat. Sementara yang di atas, komandan-komandannya, pejabat-pejabatnya duduk manis, tidak punya risiko. Tapi memang harus seperti ini jalannya, supaya pemerintah tahu kalau rakyat itu sudah marah, nggak ada obatnya. Tapi selama ini kalian terlalu sepele kepada rakyat itu. Kebijakan-kebijakan kalian tidak pernah pro rakyat. Jangankan pro rakyat, ya, malah menyakiti rakyat, memeras rakyat, menakut-nakuti rakyat dengan undang-undang. Udah kan? Udah tahu kalau marah rakyat gimana kan? Jadi untuk pejabat-pejabat pemerintah, hati-hatilah kalau ngomong, hati-hati buat kebijakan. Kalaupun bodoh, jangan jangan arogan. Ya, ada beberapa menteri ini yang menurutku bisa saja menyusul seperti bupati-pati. Menteri-menteri yang sembarangan ngomong, menteri yang membuat kebijakan memeras-meras pajak. Dari segala arah dipajakin, lalu anak-anaknya dicekokin dengan doktrin. Kalian harus bersyukur negara memelihara kalian. Ini cocoknya ini menteri yang ini menyusul ini. Ya. Jadi buat pejabat, ya, jangan coba-coba sama rakyat. Ya. Kalau 1 sampai 10 orang rakyat itu bisa lah kalian injak-injak. Tapi kalau udah satu kabupaten, satu kota madya, bahkan satu provinsi, apalagi satu Indonesia, nggak ada yang bisa menghentikan. Tapi kenapa kalian sepele kepada rakyat? Kenapa kalian menganggap rakyat itu adalah sampah? Jadikan ini pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Buat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, jadikan ini pelajaran. Hati-hati ngomong di depan rakyat. Ya. Kalau 1-2 orang bisalah kalian gertak dengan undang-undang pencemaran nama baik. Ya. Bisa, tapi kalau udah satu kabupaten yang marah, ya kan? Sebenarnya kalau memang bupati-pati ini cinta daerahnya, harusnya tanggal 10 atau tanggal 9 dia sudah mengundurkan diri sebelum terjadi hal-hal seperti ini. Ya, jangan sampai rakyat marah besar baru mengundurkan diri. Kasihan yang korban-korbannya. Rugi kan? Kerusakan fasilitas negara. Ya kan? Polisi-polisi yang berjaga luka-luka, masyarakat juga luka-luka, hanya karena ego satu orang, bupati-pati. Makanya lain kali hati-hati kalau ngomong. Walaupun dirimu merasa dibackingi oleh orang nomor 1 di negara ini, contohnya, ataupun mantan presiden membackingimu, ataupun partai yang besar membackingimu, nggak ada gunanya. Mau di dalam panser pun kau itu, kalau rakyat udah marah, pansermu itu pun bisa terbang, melayang dibuat rakyat itu. Jadi supaya para pejabat-pejabat di negara ini berpikirlah, ya, jangan sesuka hati kalian. Ada koruptor, kalian berikan koruptor, kalian bebaskan, apa istilahnya, amnesti, baru satu lagi apa ya, itulah. Kan terlalu sepele kalian kan kepada rakyat itu kan. Janji-janji kampanye berbanding terbalik, sangat jauh bertolak belakang dengan yang dilakukan. Sepele kan. Ya, oke lah kalau satu keluarga, 2 keluarga bisa kalian injak-injak mengatasnamakan pemerintah ataupun hukum. Tapi kalau udah satu kabupaten, satu kota madya, satu provinsi, bahkan satu Indonesia, pikirkan kalian itu pemerintah. Ya, aku pun siap bergerak karena Pati terlalu jauhnya. Kalau di Medan tadi itu datang aku, tapi terbukti kan masyarakat Pati itu solid. Salut Pati, salut. Kalian sudah menunjukkan bahwa harga diri rakyat itu kalau sudah diinjak oleh pemerintah, pejabat, lawan. Itu aja. Akan banyak nanti muncul orang-orang gila karena dijolimi pemerintah. Akan banyak nanti muncul. Percayalah. Ini udah keterlaluan, pemerintahan ini udah keterlaluan.
kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan DPR malah mencekik rakyat. Dipalak, diinjak, lalu berkata, apa yang sudah kalian perbuat kepada negara? Pajak itu 70% dari uang rakyat. Ibu Sri Mulyani, hati-hati. Bisa saja nanti dirimu seperti yang dialami oleh Bupati Pati. Selamat menikmati. Kalau saya sih lebih kepada Pak Nusron Wahid yang beberapa waktu yang lalu, telinga saya itu jadi panas ketika mendengarkan kata-kata yang menurut saya kata-katanya sangat kurang ajar sekali. Dia mengatakan, emang mbahmu bisa bikin tanah? Jadi menganggap bahwa tanah itu hanya dikuasai, dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Rakyat sejatinya tidak memiliki tanah. Karena menurut dia, karena negara atau pemerintah mengeluarkan sertifikat, jadi pemerintah atau negara dalam otak Nusron itu yang punya tanah, yang memiliki tanah. Kewenangan penuh atas tanah-tanah yang ada di negara Republik Indonesia. Tetapi akhirnya dia klarifikasi, dia minta maaf. Tapi minta maaf, bukan, saya tidak puas dengan minta maafnya si Nusron ini. Harusnya begini ya Pak Nusron, kepada seluruh warga negara Indonesia saya minta maaf atas ketololan saya, atas kebodohan saya. Harusnya seperti itu. Jangan bilang atas kesalahpahaman lah segala macam, seakan-akan rakyat yang salah karena salah mengerti kata-kata Anda. Padahal Anda sendiri yang salah. Begini ya, saya membantu untuk memberikan penjelasan mengapa kejadian atau kerusuhan sosial di Pati itu terjadi. Ini sebenarnya harus menjadi sebuah potret bagi semua penyelenggara negara bahwa kondisi sosial ekonomi rakyat hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Katakanlah seorang pejabat publik, wali kota, bupati ingin menaikkan pajak sampai 1000% pun, tentu itu tidak menjadi masalah jika kondisi ekonomi rakyat dalam keadaan baik-baik saja. Karena pungutan itu akan kembali juga ke rakyat. Tapi karena kondisi ekonomi rakyat dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka arogansi kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara di tengah korupsi yang membuat mereka marah, sehingga mudah untuk menjadi pemicu munculnya kerusuhan sosial. Ini tentu bagi sebagian kalangan mengatakan bahwa itu hanya segelintir orang saja, itu hanya sebagian kecil rakyat. Mungkin kita lupa, kalau kita ke dokter atau kalau kita ke laboratorium, yang diambil itu hanya secuil darah kita untuk menjelaskan kita dalam keadaan sakit atau tidak, atau penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, analogi ini bisa kita gunakan untuk bisa menjelaskan kemarahan segelintir orang itu sudah cukup mewakili keresahan sosial. Dan keresahan sosial ini tidak hanya terjadi di Pati, di berbagai wilayah tanah air bermunculan ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi yang sangat memburuk ini. Artinya, jika ini kemudian oleh pemerintah pusat tidak segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan kondisi ekonomi, maka ini akan menyebar menjadi sebuah kerusuhan nasional. Belum lagi kalau kita tambah dengan sandiwara atau drama korupsi yang dilakukan oleh elit di negeri ini. Ini tentu akan membuat kemarahan rakyat semakin memuncak. Dan menurut saya sekali lagi, kerusakan semua ini tidak lepas dari tata kelola partai-partai politik. Sekali lagi, tata kelola partai politik yang selalu mengabaikan kepentingan rakyat. Demokrasi yang dijanjikan kepada rakyat itu semuanya dibegal oleh para elit. Sehingga dapat kita lihat ketika pimpinan DPRD menyampaikan bahwa ada proses yang harus dijalankan untuk bisa memakjulkan bupati, itu memakan waktu yang terlalu lama. Dan ini semua kebijakan-kebijakan ini adalah dibuat oleh partai politik untuk menjaga posisi politik para elit. Mestinya kerusuhan sosial seperti ini yang telah menimbulkan korban, partai-partai politik membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi kebutuhan politik seperti ini. Jangan lagi dipersulit dengan mekanisme atau jangan kemudian dipersulit dengan sebuah proses yang panjang untuk membanjulkan seorang bupati. Yang terjadi di Pati kemarin nantangin rakyat untuk demo, jangan 5.000 orang, 50.000 orang juga gak gentar kata bupatinya. Sekarang minta maaf dari atas mobil rantis.
Di sekelilingnya teriakan, lemparan sendal, dan amarah yang gak terbendung. Inilah potret kepercayaan yang retak. Pemicu awalnya jelas, rencana PBB P2 naik sampai 250% katanya demi penyesuaian pajak. Tapi buat rakyat, ini seperti tamparan di tengah harga-harga yang sudah naik. Meski akhirnya dibatalkan, amarah warga nggak padam. Karena masalahnya ternyata bukan cuma pajak. PHK ratusan honorer RSUD, regrouping sekolah yang bikin guru honorer terancam. Renovasi alun-alun 2 miliar, Videotron 1,39 miliar. Bagi rakyat ini bukan cuma angka. Ini simbol dari kebijakan yang dianggap jauh dari kebutuhan mereka. 13 Agustus, situasi memanas. Ya, banyak orang luka-luka. Tiba-tiba bupati muncul minta maaf, disambut lemparan. Karena buat warga, maaf gak menghapus rasa kecewa. Mereka datang dengan satu tuntutan, mundur. Ini alarm untuk semua penguasa. Dengar warga sebelum mengetuk palu, jelaskan sebelum menandatangani. Ya, uji publik sebelum mengesahkan. Karena ini yang kalian takutkan kan? Rakyat yang bersatu, yang buka mata. Jangan berhenti di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedulur-sedulur warga masyarakat Kabupaten Pati, saya Rioso PJ Sekda Pemkab Pati menyampaikan himbauan Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo STMP, agar kita selalu menjaga kondusivitas dan tetap seduluran bersatu membangun Kabupaten Pati. Dan tentunya atas kejadian kemarin, kegiatan penertiban penggalangan donasi di alun-alun Simpang 5 Kabupaten Pati, saya selaku pribadi dari lubuk hati yang sangat dalam mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kegiatan tersebut membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan. Tetap seduluran, Sayed Saikokoyo membangun Kabupaten Pati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf silakan, tetapi tetap diturunkan dari jabatannya, ya. Jangan karena minta maaf begitu aja, terus rakyat kalian manis-manisin, padahal sebelumnya galak. Tantangin rakyat, jangan kan 5.000, 50.000 orang saya tidak akan gentar. Sekarang makan itu kata-katamu, ya. Ini Bapak ini yang kemarin menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu, salah satu yang menjadi pemicu kemarahan dari warga Pati. Selain karena kebijakan untuk menaikkan pajak sampai 250%. Tapi Bapak ini kemarin yang sampai senggol-senggolan dengan salah satu warga Pati, yang akhirnya bisa memicu melakukan aksi besar, demo untuk memaksulkan atau menurunkan Bupati Pati. Jadi kepada warga Pati, kalau mereka mau menyampaikan minta maaf ya silakan, ya. Tetapi menurut saya proses penurunan Bupati Pati ini jangan sampai kendor. Jangan sampai membuat hati kalian itu luluh. Harus tetap kawal dan turunkan Bupati Pati, ya. Karena pemimpin-pemimpin yang nantangin rakyat kurang ajar terhadap rakyat seperti ini tidak pantas untuk jadi pemimpin. Pilih yang lebih layak, yang bisa membaur dengan rakyat, yang bisa berkomunikasi baik dengan warga. Oke guys ya, saya kira itu saja ya, karena ya durasinya ini udah lumayan panjang ya. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih untuk warga Pati. Sekali lagi terima kasih banyak karena kalian telah menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kami semua di wilayah yang lain. Ketika nanti ada pejabat yang kurang ajar, pejabat yang kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, yang merugikan rakyat, siap-siap ya, kita harus melakukan seperti yang warga Pati lakukan pada bupati mereka, ya. Jadi sekali lagi, luar biasa warga Pati, tetap semangat mengawal hak angket yang saat ini digulirkan di DPR. Semoga tujuan dan cita-cita rakyat Pati untuk menurunkan bupatinya dapat terwujud dan terlaksana. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.